kegiatan pendahuluan supervisi kependidikan yang dilakukan atau disampaikan oleh Ibu Seli Mertiana MPD. Kegiatan awal dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai ngecek dulu kehadiran Indah, Ahmad Hamdan, Andrianto, Anissa, Bintang, Niki Maulana, Erni Isabel, Erwin, Priska, Haidil, Keisha, Kiranti, Muhammad Nur Samsi, Sehat Nur Samsi, Noprido, Olivia, Radit Islam, Retno, Dahajudin, Wendy, Bulan Putri. Oke, alhamdulillah berarti hari ini ada semua ya. Oke, baik. Klasik selain diskusi, ya Pak. Oh ya Pak. Kemudian akan bertanya dan menjawab, dan yang terakhir mengacungkan tangan jika ingin izin keluar. Sepakat? Sepakat. Sudah sepakat? Ingat ya, artinya kalau ada kelompok nanti harus aktif bekerja semua, jangan hanya yang mau saja, yang lainnya tidur, ya Wendy. Oke, kemudian kalau izin ajukan jari kalau mau izin keluar. Ini kesepakatan kelas kita hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar tentang refleksi, transformasi refleksi. Ada yang tahu nggak apa itu transformasi? Perubahan. Ya, pernah nonton film Transformer kan? Dia berubah jadi pahlawan. Artinya transformasi itu adalah perubahan. Di sini transformasi kita yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Untuk yang pertama hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi. Ya, refleksi itu sendiri. Ada yang tahu nggak itu apa refleksi ya? Pencerminan. Pagi tadi bercermin nggak? Cermin. Apa yang kamu lihat? Badan kamu. Mukanya Adrianto di bayangan? Tadi? Adrianto juga yang pasti ya. Ya berarti itu adalah refleksi adalah pencerminan. Setiap pagi kita bercermin melihat diri. Nah kalau dalam kehidupan sosialnya, nah, refleksi ini adalah melihat diri. Yang kita ambil adalah refleksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami konsep sifat transformasi refleksi. Ya, apa yang tadi kamu udah tahu, refleksi dari pencerminan, ya. Pencerminan kira-kira berarti kalau pencerminan adalah sifat-sifatnya kan? Nah, itu yang akan kalian temukan. Kemudian yang kedua, melukis dan menentukan titik koordinat bayangan dengan refleksi pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum mulai, kami ingatkan kembali karena di sini nanti kita akan melukis sumbu koordinat refleksi, artinya kita sudah tahu apa itu namanya bidang kartesius. Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat apa itu kartesius? Siapa? Apa bidang kartesius? Koordinat kartesius? Apa Adinda? Bidang kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Bidang, namanya bidang berarti tempat kita melukis, menggambar grafik dan lain-lain. Tapi di sini dengan adanya titik koordinat X dan Y. Nah ini ya, kalian udah pelajari ini di kelas 8. Nanti semoga masih untuk menentukan titik koordinatnya masih ingat ya. Ya.
Koordinat itu menentukan titik koordinat dengan titik X, Y. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk materi refleksi. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Gambar apa sih? Anak kecil yang sedang bercermin, sama seperti pagi tadi kamu menarik jilbab, ya kan? Pagi tadi menarik jilbab, lalu itu nyisir rambut sebelah kiri, kena motor tadi pindah sebelah kanan. Nah ini dia refleksi, ya. Apa yang kalian lihat seorang anak kecil yang sedang bercermin? Kira-kira yang dia lihat di cermin itu apa ya? Diri sendiri. Bentuknya bagaimana ya? Sama. Kemudian kalau tangan kanannya, kalau di cermin jadi apa ya? Diri. Ya, jadi artinya apa tuh? Berhadapan. Kemudian kalau anak kecil itu mundur, kira-kira bayangannya mundur nggak? Mundur. Itu yang kalian lihat dari gambar ini? Ya. Nah itu yang akan kalian temukan. Ya, kalian akan identifikasi refleksi ini. Kalian sudah tahu refleksi adalah pencerminan. Kalian temukan, kalian identifikasi dan refleksikan gambar ini. Nanti membagikan. Pasti bakal sama seperti ini contohnya. Ada sebuah gedung, ternyata di bawahnya ada juga. Nah ini yang dinamakan dengan refleksi. Jadi tidak selalu refleksi itu adalah cermin. Danau yang datar juga bisa dijadikan sebuah refleksi. Ini contoh kamu pergi sekolah tadi. Ya, ini juga gunung. Nah ini cahayanya lagi bagus. Jadi pantulan gambar gunung direfleksikan oleh air danau yang benar. Nah itu contoh-contoh refleksi. Refleksi itu sendiri adalah transformasi memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayang oleh sebuah cermin. Ya, itu arti dari refleksi. Oke, untuk mengidentifikasi sifat-sifatnya nanti bagikan LKPD-nya. Tapi karena di LKPD-nya ada dua, tujuan kita ada dua, menjelaskan satu lagi. Nah ini kita lewatkan dulu. Ya. Yang berikutnya adalah menentukan dan melukis titik koordinat bayangan dengan refleksi sumbu X. Nah, lihat di sini. Kamu udah tahu koordinat kartesius kan? Artinya kita punya, lukislah hasil refleksi pada bidang ABC berikut. Nah, ini apa namanya? Ini apa? Ini yang namanya dengan bidang kartesius ya. Kemudian mempunya cermin. Cermin apa? Sumbu direfleksikan terhadap sumbu E. Berarti yang garis biru ini adalah cerminnya. Ya, cerminnya sumbu E. Ya. Sekarang kalau mempunya bangun segitiga ABC. Nah, ini dia. Kelihatan? Kalau mempunya bangun segitiga ABC dan cerminnya adalah sumbu E, kira-kira bayangannya ada di mana? Apakah di ya dengan titik ini ya, titiknya A 2,2, X-nya 2, Y-nya 2, B-nya 6,1, lalu C-nya 3,5. Kira-kira bayangannya di mana? Di bidang 1 atau bidang 2 atau bidang 3? Bidang 1. Ya, bayangannya akan terjadi di sini ya. Nah, cerminnya adalah sumbu X. Oke, sekarang untuk mencerminkannya kita lihat titik A dulu. A ini terletak berapa langkah dari sumbu X? 2 langkah. Artinya kalau cerminnya bayangannya berapa langkah juga dari sumbu X? 2 langkahnya. Atas atau ke bawah? Bawah. Sekarang kita hitung 1, 2. Berarti titik A nya di mana? Nah itu dia. Titik A nya 2 langkah juga dari sumbu X. Ya. Ini titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan A aksen dengan titik berapa? 2,2 atau negatif 2. Ya itu titik A aksennya. B nya juga sama seperti itu. Berapa langkah dari sumbu X? Berapa langkah dari sumbu X? Hamdan. Titik B.
Mana Hamdan? Hamdan. Berapa langkah dari sumbu X, Hamdan? Titik B. 1. Berarti titik B aksennya 1 langkah juga dari sumbu X. Tapi kemana? Ke bawah. Ini dia hasilnya. B aksen. Ya? Lanjut. Titik C. Siapa ya? Adrianto. Berapa langkah dari sumbu X? Coba itu. Berapa? Iya, benar 5? Benar 5, berarti dia juga 5 langkah dari sumbu X. Hasilnya, nah ini dia titik C aksen. Ya, sudah dapat titik-titiknya, sekarang kita hubungkan. Bagaimana hasilnya? Sama. Bayangan yang dihasilkan dari segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama. Jaraknya bagaimana? Sama juga. Lalu berhadapan nggak? Berhadapan. A sehadapan dengan A, B sehadapan dengan B, C sehadapan dengan C. Sekarang kita tentukan titiknya. A aksen berapa ada hasilnya nih? Siapa yang bisa? Ayo, yang aktif. Tadi kan kesepakatannya aktif. Oke, Adinda. Yang titik A aksen berapa? 2, iya, 2, titik B. Coba. Erwin. Berapa nih, Win? X-nya berapa, Win? X-nya mana? X. Oke, tak lanjutin saja. Lanjutin. Berapa, Din? 6,1. Iya, benar. 6,1. Yang C? Lihat X-nya berapa nih? 3,5. Nah, itu titiknya. Jadi hasilnya aksennya 2,2, B aksennya 6,1 dengan C aksennya 3,5. Nah, ini cara kita merefleksikan suatu benda ke bidang atau titik yang direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, yang kamu lihat apa nih hasilnya? Apa yang berubah? Suatu benda ke bidang atau titik yang direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, yang kamu lihat apa nih hasilnya? Apa yang berubah? Ada minnya. Tapi pada bagian yang mana yang berubah? X-nya berubah nggak? 2, 6, 3. Berubah nggak X-nya? Tidak. Yang berubah apa? Y-nya yang berubah. Apa yang berubah? Ada minnya. Tapi sebenarnya bukan ada minnya, tapi apa? Lawannya. Artinya nanti kalau bidang aslinya adalah yang di bawah, kalau dia negatif berarti jadi positif. Ya, lawannya. Jadi kesimpulannya di sini, jika koordinat sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius dengan percerminan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya adalah X, min Y. Ya. Artinya di sini kalau kamu punya titik koordinatnya 3,2, berarti bayangannya terhadap sumbu X apa? 3,2. Pintar. Kalau koordinatnya min 3,4, bayangannya min 3. Iya, min 3,4. Tapi lawannya. Jelas? Bisa untuk refleksi terhadap sumbu X? Aman? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aman? Oke, kalau aman kita lanjutkan yang kedua, melukis koordinat bayangan dengan refleksi pada sumbu. Apa lagi? Y. Pada sumbu Y. Nah, ini lukislah. Sama, kita ambil segitiga tadi. Ini contoh, nanti kalau kamu tugasnya lain lagi. Lukislah hasil refleksi pada bidang ABC berikut. Nah, ini dia. Ya, ada segitiga ABC yang sama, tapi cerminnya di mana? Y, sumbu Y. Yang mana yang sumbu Y itu? Yang tegak garis biru ini kita misalkan adalah sebuah cermin. Kira-kira kalau cerminnya di Y ini bayangannya di mana sih? Apakah di 1, 2, 3? Bayangannya terletak pada bidang 3. Sama seperti sumbu X tadi. Belum mentampilkan. Titik A terletak di 2,2. Berapa angka dari sumbu Y? 2. Berarti dia
2 langkah ke sumbu Y juga. Kemana? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang tahu nggak sebelum ditampilkan? Berapa? Ya, ke bidang 3. Berapa titik A aksennya? 2. 2,2. Iya, benar. 2, min 2. Ini dia. Nah, 2, min 2. Titik B-nya berapa? 6. Berapa? Berapa? Oh, X, Y dulu dong. Iya, benar. Min 6,1. Ini dia hasilnya. Min 6,1. Kemudian titik C. Min 3,5. Nah, sekarang kita hubungkan bagaimana hasilnya, nak? Sama. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, bangun segitiga ini menghasilkan bangun yang sama. A aksen, B aksen, dan C aksen. Dan titik-titiknya adalah min 2,2, min 6,1, min 3,5. Apa yang berubah? Apanya yang berubah? X-nya berubah nggak? X-nya berubah tidak? Berubah. Jadilah lawannya. Y-nya berubah nggak? Ya. Jadi kesimpulannya untuk refleksi terhadap sumbu Y, kalau punya koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka adalah min X, Y. Lawannya min X, Y. Sekarang kalau mempunyai titik 5 Hedil 3,5. Jadi berapa Del kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? 3,5. Ya, 3 berapa? 3,5. Iya, benar. Tidak. Ya. Kalau mempunyai titik min 2,6. Kira min 2,6. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y berapa? Min 2,6. Yang berubah apa? Jadi apa? Iya, jadi min 2,6 jadi min 2,6 jadi 2,6. Iya, pintar. Bagus. Berarti bisa ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Itu berarti cara kita untuk melukis refleksi titik koordinat terhadap sumbu Y. Aman? Aman. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, ini dia kesimpulannya adalah X, min Y, dan direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya min X, Y. Tidak ada pertanyaan? Untuk menyimpulkannya, catatannya nanti ada di LKPD yang akan membagikan, ya. Sebelum membagikan LKPD-nya, karena ini hasil kerja kelompok, kita akan membentuk kelompok, ya. Ya, itu hasil. Satu, kelompok 2, Adinda, Bintang, Erni, Priska, dan Erwin. Di sini kelompoknya, tetap di sini. Oke, kelompok 3 Erwin saja. Kelompok 3 Adinda, anggotanya. Kamu sini. Kamu selesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu kamu lukis hasilnya. Ini pertanyaan dari kesimpulan refleksi, lalu hasil sumbu Y, ya. Silakan. Tidak usah selesai, cukup dikasih ini saja, langsung pastikan nama, kelompok, dan lain-lain. Silakan kerjakan waktunya. Dengarkan belum? Waktunya 30 menit, jamnya aku kan? 30 menit diskusi, lalu nanti 20 menit kalian presentasikan hasilnya, baru kita simpulkan. Oke, silakan kerjakan. Berbagi tugas lah, saya sebagai tulen. Nama anggota di samping, letak di samping. Tulis nama kelompok, nama anggotanya.
Ya, makanya per kelompok itu namanya tugas kelompok. Ya. Tulis nama teman-teman kelompok kamu. Ingat gak namanya? Oleh Kesa Tajudin Pera kelompok 1, oke? Nah, 1 Kesa bertugas sebagai dokuler. Ini menjawab pertanyaan. Ada yang melukis nanti kan? Berbagilah. Nanti ada yang presentasi. Apa? Ini merah. Nih, kamu gambar dulu titik-titiknya. Bisa dosa dikit gitu. Mana? Bisa A 3,2. Lalu masukkan yang B-nya berapa? Tulis A-nya berapa? Kemudian titik berapa lagi nih? 4 sama 44, nggak ada 44. Ah iya, berapa? Ya, seperti apa yang mentampilkan tadi kan titik-titik. Tulis B-nya juga. Ya benar. Lalu tentukan di sini yang pertama terhadap sumbu X, berarti yang kamu cerminkan yang mana? Di sini. Nah ini tebeli. Jadi dia X-nya adalah cerminnya. Ini untuk sumbu Y-nya. Oke, silakan selesaikan. Keren. Lalu yang ini hanya ditentukan pada bawah. Sumbu Y. Berarti mana Y? Mana sumbu Y? Nah, ini kamu balik jadi sebagai cerminnya ya. Lalu kalau titiknya di sini kira-kira bayangannya gimana? Nah, kalau itu hanya titik yang ininya ya titik ini baru yang segitiga seperti itu. Ini bukan. Tutup botol itu kamu anggap bulat berarti kan? Nah, 3,4 itu saja 3,4 di mana 3,4 dia di mana? 3. No. Garis. 3 ya benar. Tentukan titik B, yaitu jarak titik B terhadap sumbu. Oke, yang lain perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Iya. Ayo semangat. Oke, silakan. Mano. Ingin membacakan hasil kerja kami pada Itu yang ini ya. soal pertama. Jadi yang kami lihat pada gambar yang ada di sini adalah anak perempuan yang sedang bercermin. Terus bentuk bayangan anak kecil yang ada di cermin itu sama dan jarak bayangan dan cerminnya jaraknya sama. Terus posisi anak kecil dan bayangannya tuh berhadapan gitu. Ya. Dari pengamatan kami
Dari pencerminan di atas kita dapat melihat bahwa bayangan anak tersebut sama. Bayangan di cermin itu sama seperti aslinya, berhadapan dan jaraknya sama. Gimana yang lain? Apa tadi diulang sedikit nak? Nomor 4 posisi anaknya bagaimana? Saling berhadapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ingin memaparkan soal nomor 3 tentang suhu X. Ah iya. Oke, dari penjelasannya dari A menjadi titik A adalah 3,2, dari titik B 4,4 menjadi 4,4 menjadi B aksen 4,4, dan A 3,2 menjadi A aksen 3,2, B 4,4, B aksen jadi 4,4, dan C 1,3 menjadi C aksen 1,3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita sudah selesai. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, ya. Tadi sudah ditunjukkan. Berarti kita punya 2 kesimpulan. Yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi sifat-sifat refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Erni. Jadi, bayangan satu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya. Jarak bangunan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Oke. Dan bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Iya, baik. Terima kasih Erni. Benar ya? Jadi hasil refleksi kita hari ini adalah identifikasi sifat-sifat refleksi seperti yang disebutkan oleh Erni tadi. Nanti dipahami lagi, berarti kalau bilang refleksi artinya bercermin, menjadikan diri bercermin. Kalau gimana kalian bercermin? Bentuknya sama, jaraknya sama, dan bayangannya saling berhadapan. Kemudian pencerminan terhadap suku E, lalu juga terhadap suku Y. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Untuk tugas di rumah, silakan kamu buka halaman 149 ada? Halaman 149 di sana tentang latihan 1 refleksi, ya. Tugas di rumah kalian kerjakan PR nomor pencerminan latihan 3.1. Oke, aman? Aman. Oke, sampai di sini untuk materi refleksi ada pertanyaan tidak? Tidak. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Jadi PR-nya dikerjakan di rumah. Kemudian untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi